Membicarakan IoT memang tidak ada habisnya, bahkan setiap perusahaan teknologi mengembangkan produk-produk IoT. Dari security system sampai alat untuk mempermudah suatu pekerjaan yang selalu terhubung ke internet. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Wemos Day One yang sangat populer di kalangan hobi IoT system. Di Wemos ada seri Wemos Day One dan Wemos Day One Mini. Kita mulai dari Wemos Day One. Di Wemos Day One ada seri R1 dan R2. Kebetulan saya memiliki Wemos Day One R1. Karena itu kita fokus ke Wemos Day One R1. Terlihat sekilas Wemos Day One mirip seperti Arduino Uno, makanya banyak dari teman-teman yang menyebutnya Wemos Day One Uno. Wemos Day One pada dasarnya menggunakan ESP8266 dengan flash memori 4MB dan SRAM 32KB dan DRAM 80KB dengan 11 pin digital dan 1 pin analog. Jika kita memprogram Wemos Day One menggunakan Arduino IDE, ada yang perlu diperhatikan, yaitu pin yang digunakan di Arduino IDE. Kita menggunakan GPIO. Dengan kata lain, kita tidak mengikuti tulisan yang berada di papan Wemos Day One. Tapi jangan khawatir karena Wemos Day One sudah memberikan informasi pin out untuk kita bisa gunakan ke Arduino IDE yang tertulis di belakang boardnya. Nah, teman-teman harus paham betul GPIO yang digunakan saat menggunakan di Arduino IDE. Penempatan GPIO versi 1 di R1 dan R2 berbeda. Teman-teman bisa lihat perbandingan GPIO ini. Lanjut membahas IC serial atau yang kita kenal driver. Driver ini untuk upload code ke Wemos Day One. Di seri Wemos Day One menggunakan CH340. Jadi saat menggunakan Wemos, teman-teman harus download driver tambahan untuk menjalankan Wemos. Oh ya, untuk install driver CH340 saya tampilkan potongan video dari video menggunakan Arduino Uno SMD. Caranya klik Device Manager lalu hubungkan Arduino Uno ke PC. Teman-teman bisa lihat Arduino terbaca unconnect device. Caranya adalah klik kanan mouse lalu klik update driver, klik browser my computer lalu cari file extract zip Arduino IDE. Lanjut klik folder device atau driver, klik OK. Klik next maka driver sudah terinstall. Lanjut kita setting di Arduino IDE. Ngomong-ngomong yang mau driver CH340 bisa cek di deskripsi video ini. Kita masuk ke bagian sumber power. Di bagian ini yang paling saya suka dari seri-seri sistem IoT yang sudah ada pada saat ini. Yaitu terdapat pin 5V DC yang sudah kita bisa gunakan di Wemos Day One. Sebagai perbandingan yaitu Node MCU. Di Node MCU belum ada pin 5V DC. Jadi jika kita mau menggunakan 5V DC, kita harus menggunakan sumber power eksternal dari luar sistem tersebut. Dan di Wemos Day One R1 sudah dilengkapi jack power yang kita bisa gunakan dengan adaptor seperti Arduino Uno. Dan untuk upload code di seri Wemos Day One dan Wemos Day One Mini sama-sama menggunakan port micro USB. Nah, kita masuk ke Wemos Day One Mini. Terlihat sekilas Wemos Day One Mini ini sangat ringkas dengan ESP8266 di bagian atas dan IC serial di bagian bawah papan. Menjadikan Wemos Day One Mini ini terlihat penuh di bagian atas dan bawah papan. Tapi sayang sekali Wemos Day One Mini ini belum dilengkapi jack power. Tapi semua itu terbalas tuntas saat Wemos Day One Mini memberikan opsi tambahan untuk Wemos Day One Mini berupa puluhan seal yang dapat kita gunakan. Di sini saya ada 2 seal yaitu baterai dan micro SD. Sebelum masuk membahas Wemos Day One ke Arduino IDE, ada baiknya teman-teman nonton dulu video saya tentang IoT. Di video tersebut saya membahas sejarah IoT sampai tahap-tahap apa saja yang perlu dilakukan saat menggunakan IoT system. Ini adalah salah satu potongan video tersebut untuk mengupdate papan IoT ke Arduino IDE. Maka cara ini bisa teman-teman coba. Yang pertama kali teman-teman lakukan download Arduino IDE terbaru di arduino.cc. Jika sudah buka Arduino IDE, pilih dan klik menu file reference pada bagian additional board manager URL, masukkan link di bawah berikut ini. Untuk linknya saya sudah kasih di deskripsi video ini, jadi tinggal copy paste saja dan klik OK. Setelah itu klik board manager pada menu board manager. Ketikkan pada filter your search terus cari ESP8266.
by ESP8266 Community. Kemudian klik install, tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Cepat lama ini tergantung dari internet teman-teman. Terakhir pilih close. Dan untuk install library NoteMCU ESP8266 sudah selesai dilakukan. Oke, kita sudah di tahap pertama, yaitu memasukkan papan NoteMCU ke Arduino IDE. Nah, saya harap teman-teman sudah nonton video tersebut, supaya pada video kali ini kita fokus ke Wemos Day One. Dan tidak ada lagi pertanyaan bagaimana install board IoT ke Arduino IDE. Percobaan pertama kita mulai tes Wemos Day One untuk on-off LED. Cara ini adalah basic untuk melihat apakah Wemos ada masalah dalam upload code ke sistem. Kita tidak perlu merangkai LED lagi karena di Wemos Day One sudah tertanam LED di bagian ESP. Caranya klik file example, pilih ESP8266, terus klik Bli. Ini adalah contoh code LED untuk ESP8266. Yang perlu diperhatikan yaitu port yang terhubung ke komputer. Di sini Wemos terhubung ke port 5. Jika sudah, klik Tools, pilih board Wemos Day One R1. Selanjutnya, setting upload speed di 115200 dan yang lain biarkan default. Jangan lupa port yang terhubung, terus klik upload. Jika sudah diupload, maka Wemos akan berkedip di bagian ESP8266. Selamat, berarti Wemos teman-teman aman dan siap digunakan ke sistem IoT. Di sini saya akan membuat security system menggunakan sensor PIR dan aplikasi Blin. Siapkan komponen yang diperlukan, yaitu Wemos Day One R1, sensor PIR, LED, dan resistor 220 ohm. Tidak lupa juga breadboard dan kabel jumper. Di sini teman-teman harus update library di Arduino IDE supaya kita bisa menggunakan app Blin-nya. Yang pertama, klik Sketch, pilih Include Library, klik Manage Library. Di filter pencarian, tuliskan Blin. Pilih versi terbaru dan install. Di sini saya sudah menginstal untuk library-nya. Masuk ke dalam pembuatan code system. Pertama, input integer PIR di pin GPIO 16. Lanjut, integer GPIO 2 untuk LED-nya. Masuk library ESP8266 ke baris code kita. Jangan lupa juga untuk library Blin ke code kita. Jika sudah, tulis karakter. Ini adalah data tabs yang kita isi dengan token Blin, password Wi-Fi, dan alamat Wi-Fi yang terhubung. Di bagian ini diganti dengan token yang didapat dari Blin. Caranya kita masuk dulu ke app Blin di App Store maupun di Play Store. Di sini saya sudah memiliki akun Blin-nya. Jadi klik New Project, beri nama project teman-teman. Lanjut pilih device yang digunakan. Di sini kita menggunakan Wemos Day One. Dan pilih Wi-Fi. Jika sudah, klik Create Project. Ini adalah token yang akan dikirimkan ke alamat email kita. Jika sudah, kita tambahkan notifikasi sebagai pemberitahuan ke kita yang terhubung ke internet dan ditampilkan ke smartphone. Kita lanjut ke voice setup. Di sini saya menambahkan serial begin di 115200. Lanjut tulis Blin begin. Dan tidak lupa juga kita memberikan perintah LED dan sensor PIR. Di sini sensor PIR saya jadikan input dan LED menjadi output. Masuk ke void loop. Pertama kita tulis long. Ini adalah data types yang berupa variabel. Sebagai contoh saya memberi nama variabel status PIR dan nilai variabelnya adalah sensor PIR-nya tentunya. Di sini input if jika status PIR sama dengan high, maka sistem akan memberikan perintah ke serial monitor. Di serial monitor saya akan menampilkan ada gerakan di rumah. Lanjut ketik Blin notif, yaitu sebuah pesan yang akan diberitahukan ke smartphone. Dan LED akan menyala jika ada pergerakan di rumah kita. Tidak lupa juga kita memberikan delay waktu yaitu 1 detik.
Lanjut, ketik else. Jika sensor peer tidak ada pergerakan, maka share monitor akan memberitahukan kita tidak ada gerakan dan LED off. Tahap akhir, tulis blink run. Ini adalah simple code security system menggunakan sensor peer. Dan cek code apa ada yang error atau tidak. Lanjut, upload code ke Wemos. Caranya sama seperti tadi. Di sini saya sudah input WiFi yang terhubung dan password WiFi-nya. Setelah diupload, di sini saya setting delay dan jarak sensor peer-nya seperti ini. Jika sudah, klik serial monitor di pojokan atas. Jangan lupa baud rate di setting di 115200. Dapat terlihat saat ada benda di depan sensor peer, maka akan memberikan notifikasi ke smartphone kita. Dan saat tidak ada pergerakan di depan sensor peer, maka notifikasi ke smartphone tidak ada. Tentu dalam pembuatan security system di rumah kita pasti menggunakan lebih dari satu sensor. Maka dari itu saya akan mencoba menggunakan 2 sensor peer di satu Wemos. Dengan harapan mudahan teman-teman bisa mengembangkan sistem ini dengan berbagai macam sensor dan outputan yang beragam. Teman-teman bisa ikuti rangkaian ini. Input integer peer 2 di GPIO 13 dan LED 2 di GPIO 12. Tidak lupa juga di bagian void setup kita jadikan peer 2 dan LED 2 menjadi input output. Dan di keadaan awal LED di posisi off. Masuk ke void loop. Di sini saya akan memberikan variabel ruang tamu dan garasi. Dan di bagian if kita rubah menjadi ruang tamu dan garasi. Jika ruang tamu high dan garasi low, maka serial monitor akan memberikan info ada gerakan di ruang tamu. Begitu juga di bagian blink notifikasi. Di sini LED dirubah menjadi LED 1 high. Kita tulis lagi sama persis tapi dengan kondisi yang berbeda-beda. Pada variabel ruang tamu dan garasi bisa di copy paste dan dirubah di kondisi low dan high pada variabelnya. Di share monitor dan blink notifikasinya ada gerakan di garasi. Maka LED 2 akan hidup. Di kondisi ruang tamu dan garasi high, dengan kata lain ada pergerakan bersama-sama di garasi dan di ruang tamu, maka notifikasi dan serial monitornya akan mengirimkan ada pergerakan di ruang tamu dan garasi. Di bagian else tidak ada perubahan, hanya menambahkan perintah LED 1 dan LED 2 off. Jika sudah, cek code apa ada yang error atau tidak. Dan klik upload. Maka hasilnya saat ada pergerakan di ruang tamu, maka akan memberikan notifikasi ke smartphone. Ada pergerakan di ruang tamu. Begitu juga saat ada pergerakan di garasi, maka ada pergerakan di garasi. Jika saat bersamaan ada pergerakan di ruang tamu dan garasi, maka memberikan notifikasi ada pergerakan di ruang tamu dan garasi bersamaan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan mungkin teman-teman nanti bisa modif sendiri ya untuk outputannya dikasih buzzer atau relay untuk kita bisa gunakan listrik 220 volt. Nah, kali ini mungkin saya akan baca-baca ya sedikit komentar yang sudah masuk di channel Atmo Production. Untuk komentar yang saya bacakan ini saya pilih secara acak aja atau random ya. Jadi yang ada yang kelewatan saya mohon maaf.
Saya nanti next video saya coba bacakan dan kita cari solusinya bersama. Oke, kita lanjut aja yang pertama. Next bang, coba kasih tutor Node MCU. Kayaknya sudah saya buat ya, jadi cek aja di video-video sebelumnya. Susah banget bilang Arduino sama microcontroller. Ya susah memang sih. Jos, keren Kang. Next bahas Wemos Kang. Oke, ini sudah ya saya bahas, jadi kita lanjut aja. Mantap bang, salam dari mahasiswa teknik elektro, salam juga. Bang, tutorial Arduino Pro Mini dong, cara buat code pin 2 sampai pin 9. Ya nanti ya, kita akan buat deh. Kayaknya Arduino Pro Mini belum saya buat, jadi nanti kita coba bahas ya. Lanjut, Bang, kalau sudah diberi coding di Arduino Uno, apakah bisa kabel USB yang nyambung ke laptop bisa dilepas? Bisa, teman-teman bisa, jika sudah diupload bisa dilepas, terus pasang jack power dengan adaptor yang 9 volt atau 12 volt sama aja. Atau juga bisa juga dipasang di pin P-in dan groundnya sama saja. Lanjut ya. Video yang edukatif, semoga bermanfaat bagi semua, amin. Mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika saya bisa jawab, saya coba jawab. Jika itu butuh detail atau spesifikasi, nanti saya buatkan video khususnya biar kita bisa bahas bersama-sama. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.